Kita akan ulas lebih lanjut bersama Ina Lim selaku pengamat pendidikan. Selamat siang Bu Ina. Selamat siang Mbak Hayomi. Terima kasih Bu Ina sudah bergabung. Selamat Hari Pendidikan Nasional Ibu. Selamat Hari Pendidikan. Ya Ibu Ina, bagaimana sih kita memaknai Hari Pendidikan Nasional 2025 ini Bu Ina? Ya, pertama harus kita bedakan dulu pendidikan dan pengajaran. Jadi kalau tujuan dari pendidikan itu kan pembentukan karakter ya. Jadi karakter bangsa seperti apa yang mau kita cetak untuk generasi muda kita. Itu akan ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Dan kita harus belajar juga dari yang sebelum-sebelumnya. Seperti yang disampaikan di buku Mokhtar Lubis ya, Manusia Indonesia, itu disebutkan ada karakter-karakter bangsa kita yang masih menjadi PR-PR. Seperti kemunafikan, kemudian budaya feodal begitu ya. Itu yang menurut saya justru saya nantikan dari pimpinan-pimpinan bangsa untuk langkah ke depan apa nih yang akan kita tangani supaya enggak, ini kan 50 tahun belum ada perubahan gitu. Jadi pendidikan ini fokus utamanya karakter gitu ya. Jadi bukan sekedar bangunan sekolah atau seremonial. Baik Bu Ina, seperti yang kita tahu ada beberapa program yang diluncurkan Presiden pada Hardiknas 2025 ini ya Bu, mulai dari renovasi sekolah hingga bantuan bagi guru. Apakah ini sudah tepat ya Ibu Ina? Menurut saya sebetulnya semua program pasti bagus ya, tapi dari tahun ke tahun sebetulnya program bantuan renovasi sekolah itu selalu ada. Cuman akar masalahnya menurut saya satu ya, mau kualitas guru, mau sarana prasarana di sekolah, kebocoran anggaran di pelaksanaannya itu tidak pernah ditangani. Tidak hanya kebocoran anggaran, pendidikan karakter itu juga melalui panutan. Sedangkan karakter dari para pendidik ini juga masih PR untuk kita benahi bersama begitu. Nah, ini yang saya berharap saya nantikan tidak hanya 2 program tadi, hanya bantuan untuk guru dan renovasi sekolah, dan itu perlu kita kawal bersama karena sepertinya memakan anggaran luar biasa besar, jangan sampai terjadi kebocoran-kebocoran lagi. Tapi saya menantikan justru yang lebih esensi ya dari pendidikan tadi, supaya Bapak Presiden bisa mengajak bersama-sama ke depan kita mau membentuk karakter bangsa Indonesia itu yang seperti apa. Ya baik Bu Ina, dan pemerintah Indonesia ini memiliki program sekolah rakyat betul ya Bu Ina. Dan bagaimana Anda kemudian melihat hal ini dapat mengatasi permasalahan kesetaraan pendidikan bagi anak-anak di Indonesia Bu Ina? Ya, ini masalah yang pelik sebetulnya ya. Di satu sisi sebetulnya memang rakyat yang miskin ekstrim itu banyak permasalahannya. Kalau di sekolah reguler, mereka pulang sekolah itu seringkali diminta membantu orang tuanya untuk bekerja, sehingga mereka tidak fokus untuk belajar. Dengan sistem sekolah rakyat yang berasrama, sebetulnya itu bisa mengatasi permasalahan yang ini. Cuman memang masih ada PR di tataran implementasinya ya. Mudah-mudahan manajemen sekolah yang terpilih itu juga bisa dilakukan secara ideal begitu pendidikan, sehingga membuat mereka siap. Kalau mereka sudah siap, kita harapkan pendidikan itu inklusif, tidak tersegmentasi. Jadi bisa menciptakan keberagaman, toleransi antar kelas ekonomi, jadi tidak terpisah. Tapi memang saya paham banyaknya komplain dari para guru sulitnya mendidik di sekolah reguler, khususnya kalau ada siswa-siswa yang jauh tertinggal, mungkin karena kurang gizi, mungkin karena tadi ya kesulitan ekonomi keluarga, sehingga pulang sekolah mereka diminta membantu, bahkan seringkali bolos tidak masuk sekolah gitu, karena masih harus membantu ekonomi keluarga. Tapi kita kawal bersama implementasinya. Baik Bu Ina, dan bagaimana Bu Ina evaluasi terhadap sistem pendidikan di Indonesia, khususnya Bu Ina terkait relevansi kurikulum dan integrasi digital? Ya, sebetulnya pertama mungkin digitalisasi ya, ini perlu dibagi 2 dulu. Menurut saya digitalisasi ini urgent untuk digunakan oleh pemerintah untuk evaluasi ke daerah-daerah. Tapi kalau urgensi untuk digunakan oleh anak-anak, oleh siswa, sepertinya mungkin ada yang lebih urgent kalau menurut saya, karena tadi pendidikan karakter ya. Jadi itu yang menurut saya masih lebih urgent daripada pengadaan alat-alat digital
di daerah-daerah. Tapi kalau digitalisasi digunakan oleh pemerintah untuk evaluasi, untuk menilai kinerja, apakah kesetaraan pendidikan ini sudah menjangkau berbagai daerah. Menurut saya itu memang jangan sampai dimatikan gitu. Aplikasi-aplikasi untuk menutup keran-keran kemungkinan terjadi kebocoran anggaran itu bisa diselesaikan lewat digitalisasi. Nah, tapi kalau masalah kurikulum, terus terang saya termasuk yang kecewa karena di pemerintahan sebelumnya sebetulnya sudah terjadi transformasi ya. Karena selama 20 tahun literasi Indonesia itu kan terbukti tidak naik-naik. Sudah dipegang orang-orang yang ahli pendidikan, nggak kurang-kurang. Tapi literasinya nggak naik. Kemudian di pemerintahan yang lalu itu sudah terjadi transformasi besar-besaran dengan kurikulum merdeka. Memang pasti sesuatu yang baru itu resistensinya tinggi. Implementasinya belum sempurna, betul. Tapi saya berharap justru kita harus implementasi di lapangannya yang disempurnakan. Bukan karena gurunya belum siap, kita kembalikan lagi aja ke sistem yang lama. Padahal industri 4.0 eranya penuh disrupsi. Itu tidak menunggu gurunya siap karena kita mendapatkan tantangan luar biasa dari dunia global. Jadi tenaga kerja asing pun bisa mengambil pekerjaan-pekerjaan global tanpa mereka perlu datang ke Indonesia, sehingga SDM kita, SDM unggul akan sulit diraih kalau kita menunggu guru-guru siap begitu ya. Baik Bu Ina, dan bagaimana pemerintah dan rakyat dapat bersinergi atau bekerja sama dalam menyukseskan pendidikan di Indonesia, Bu Ina? Ya, sebetulnya memang pendidikan itu bukan sekedar tugasnya guru atau sekolah ya. Ibarat meja yang menopang ada 4 kakinya. Dari pemerintah itu penting menetapkan kebijakan, sistem. Kemudian dari orang tua, kemudian dari sekolah, baik itu manajemen, pimpinan, hingga guru-guru. Dan yang terakhir itu masyarakat. Ini juga berperan mendidik. Tidak hanya masyarakat di dunia offline, kehidupan bertetangga, tapi juga netizen zaman sekarang ya, influencer, semua punya tanggung jawab. Jadi pendidikan itu tanggung jawab kita bersama. Jadi seharusnya kita bekerja sama, memberikan panutan, contoh karena pendidikan karakter yang paling efektif itu melalui panutan. Dalam kita berperilaku, dalam kita setiap hari aja sore ini kita juga bisa langsung mempraktekkan sebelum kita komentar di media sosial. Itu ingat-ingat kita punya tanggung jawab akan menjadi contoh atau panutan bagi generasi muda kita. Sesimpel itu sebetulnya kita bisa lakukan masing-masing dari kita untuk ikutan mendidik generasi emas. Baik Bu Ina, bagaimana Bu Ina harapannya nih terakhir Bu Ina? Harapan Bu Ina terkait dengan kesejahteraan guru dan kesetaraan pendidikan di Indonesia pada peringatan Hari Pendidikan 2025 ini. Harapan saya sebetulnya mungkin simple ya, berantas korupsi di dunia pendidikan, karena kalau kebocoran anggaran itu bisa diatasi saja, banyak masalah tadi sarana prasarana itu akan teratasi. Kualitas guru dalam pelatihan guru, kita akan memilih berdasarkan meritokrasi. Siapa yang berhak dan layak, bukan siapa yang dekat dengan pembuat keputusan, vendor mana yang layak untuk melatih guru-guru begitu ya. Kemudian juga keterlambatan pembayaran gaji guru, semua akan bisa diatasi as simple as asal kebocoran anggaran atau sosok pimpinannya ini independen, tidak digandolin banyak kepentingan, mau itu partai politik, kemudian organisasi masyarakat atau asosiasi tertentu begitu, dan bersih dan berani. 3 ini pimpinan itu tidak hanya di pusat ya, tapi di daerah juga ya, dinas pendidikan di daerah kalau bisa dipegang oleh kepala-kepala dinas yang memiliki 3 kriteria tadi, tidak harus ahli di dunia pendidikan, tapi dikelilingi oleh orang-orang pendidikan. Karena selama dia bersih dan berani, dia akan memilih orang-orang yang memang ahli di bidangnya, bukan orang-orang yang dekat. Baik, terima kasih banyak Bu Ina atas diskusinya. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan semoga pendidikan di Indonesia lebih baik ke depannya Ibu ya. Amin. Terima kasih Mbak Hayomi, selamat siang.